Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaila Putri Barlian. Saya mau mempresentasikan tentang kelainan genetik fibrosis sistik di susun guna memenuhi nilai UAS mata kuliah biologi. Fibrosis sistik berasal dari kata Yunani yaitu fibro, serat, dan kistik, lendir. Salah satu penyakit genetik yang tersering di dunia adalah penyakit fibrosis sistik. Fibrosis sistik ini adalah penyakit yang menyebabkan lendir kental dan lengket terbentuk di paru-paru, saluran pencernaan, dan area tubuh lainnya. Salah satu terserang penyakit fibrosis sistik ini yang paling umum pada anak-anak dan dewasa dan remaja. Penyakit ini bisa terjadi gangguan yang mengancam jiwa. Fibrosis sistik CF, penyakit gen tunggal dengan pewarisan resesif autosomal disebabkan oleh mutasi perubahan kimia pada gen CF yang secara tepat dinamakan protein CFTR, pengaruh konduktansi transmembran fibrosis sistik. Protein CFTR membentuk saluran klorida yang terpenting untuk transportasi lendir yang efisien. Mutasi pada CFTR mengganggu sekresi klorida, reabsorpsi natrium, dan transportasi air yang menyebabkan hiperkonsentrasi lendir dan penurunan pembersihan mukosiliar. Sekresi lendir yang mengalami dehidrasi menyebabkan infeksi endobronkial dengan spektrum bakteri khas yang sempit dan respon inflamasi yang berlebihan yang mengakibatkan perkembangan bronkitis yang parah daripada fibrosis dan akhirnya gagal napas. Selanjutnya ada pada penyakit kelainan genetik, fibrosis sistik terbagi menjadi dua, yaitu fibrosis sistik klasik dan fibrosis sistik atipikal. Fibrosis sistik klasik seringkali mempertaruhkan banyak organ. Kondisi ini biasanya didiagnosis pada beberapa tahun pertama kehidupan manusia. Yang kedua ada fibrosis sistik atipikal. Fibrosis sistik atipikal bentuk penyakit yang lebih ringan. Penyakit ini mungkin hanya memengaruhi satu organ atau gejalanya bisa muncul dan hilang. Penyakit ini biasanya didiagnosis pada anak-anak yang lebih tua atau orang dewasa. Selanjutnya ada penyebab fibrosis sistik. Fibrosis sistik ini disebabkan oleh mutasi pada gen pengatur konduktansi transmembran fibrosis sistik CFTR yang menyebabkan perubahan sekresi klorida dan bikarbonat dan penumpukan lendir yang sangat kental di paru-paru dan saluran usus. Selanjutnya ada faktor pemicu fibrosis sistik. Fibrosis sistik ini disebabkan oleh mutasi pada gen pengatur konduktansi transmembran fibrosis sistik CFTR yang menyebabkan perubahan sekresi klorida dan bikarbonat pada penumpukan lendir yang sangat kental di paru-paru dan saluran usus. Faktor resiko pada penyakit ini adalah pada usia bayi, balita, remaja, dan dewasa. Gejala fibrosis sistik meliputi ada infeksi paru-paru yang sering terjadi, pneumonia atau bronkitis berulang, kotoran encer atau berminyak, kesulitan bernafas, sering menggigil, infeksi sinus yang sering terjadi, batuk yang mengganggu, pertumbuhan lambat, dan gagal tumbuh. Selanjutnya ada diagnosis fibrosis sistik. Pada diagnosis penyakit ini, sebagian besar anak balita penting untuk mendiagnosis fibrosis kistik sedini mungkin untuk memulai pengobatan. Screening bayi baru lahir memungkinkan untuk mendeteksi penyakit sejak dini. Untuk mencegah
komplikasi dan dapat meningkatkan kelangsungan hidup. Selanjutnya ada pengobatan fibrosis sistik. Pengobatan utama fibrosis sistik adalah menggunakan antibiotik untuk melawan paru-paru. Selain itu, ada beberapa pengobatan alternatif pada penyakit fibrosis sistik seperti yang pertama ada fisioterapi untuk membersihkan lendir di dalam paru-paru. Yang kedua ada fisioterapi siklus pernapasan. Yang ketiga fisioterapi oksigen. Yang keempat fisioterapi latihan fisik dan olahraga untuk menjaga postur tubuh dan memobilisasi otot dan sendi-sendi di sekitar dada, pundak, serta punggung. Yang terakhir ada fisioterapi perubahan posisi agar lendir mudah keluar dari paru-paru. Teknik ini disebut juga postural drainage. Selanjutnya ada komplikasi fibrosis sistik. Komplikasi sistik fibrosis bisa memengaruhi sistem pernapasan, pencernaan, dan reproduksi, serta organ lainnya. Pada sistem pernapasan, komplikasi yang bisa terjadi antara lain, yang pertama ada saluran udara rusak atau bronkiektasis, yang kedua ada infeksi kronis, yang ketiga pertumbuhan daging di hidung atau polip, yang keempat ada batuk berdarah, yang kelima ada pneumotoraks, yang keenam ada kegagalan pernapasan, yang terakhir ada eksaserbasi akut. Sedangkan pada sistem pencernaan, sistik fibrosis bisa menyebabkan komplikasi berikut. Yang pertama ada kekurangan gizi, yang kedua ada diabetes, yang ketiga ada penyakit hati, yang keempat ada obstruksi usus, yang kelima sindrom obstruksi usus distal. Sistik fibrosis juga menyebabkan komplikasi pada reproduksi, yaitu yang pertama ada infertilitas pada pria, yang kedua ada berkurangnya kesuburan pada wanita. Pencegahan fibrosis sistik. Pencegahan fibrosis sistik ini bisa terjadi pada diri sendiri atau memiliki sahabat dekat yang mengidap sistik fibrosis. Kamu bisa mempertimbangkan untuk melakukan tes genetik. Yang kedua ada pencegahan fibrosis sistik bisa terjadi pada ibu hamil. Dan tes genetik menunjukkan bahwa bayi beresiko terkena sistik fibrosis. Melakukan tes tambahan pada bayi yang sedang berkembang. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.